Cek pamajikan teh rek mana ngusup maghrib era ku batur. Ih aing mah dasar nah bari ku kulutus ka masjid ge Pak Ustad da tadina mah rek ngusup leheung-leheung teh bari meusakan eupan teh nyempil we di dieu ya entak begitu likum-likum gajelang teh hayang wiridan aya nu Satpol PP cek pamajikan teh sacenah dina HP salaki teh loba nelpon Satpol PP coba dipanggil ulang kumanehna teh ku pamajikan ini hurung teh HP pamajikan geuning HP aing digaranan Satpol PP ku salakina teu hidang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan materi yang dijadwalkan, perasaan itu sudah 3 ya, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, tinggal la maqsuda illallah. Arti la maqsuda illallah itu tidak ada yang dituju kecuali yang dimaksud kecuali keridhaan Allah, kecuali zat Allah. Kalau la matluba ilallah tidak ada yang dicari kecuali perintah Allah. Diulang lagi ada di YouTube ya. Kalau takut tidak nyambung dikembalikan aja di YouTube, kayaknya ada. Saya belum melihat yang kedua. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali keridhaan Allah. Tidak ada yang dicari kecuali perintah Allah. Tidak ada yang dituju kecuali keridhaan Allah. Orang mencari pekerjaan, sebetulnya yang dicari, yang ditujunya bukan pekerjaannya, uangnya, begitu. Saya mencari pekerjaan, salah tidak salah, tetapi itu perlu. Ada pertanyaan lagi, mengapa engkau mencari pekerjaan? Apa yang kamu tuju sebenarnya? Duit sebetulnya mah. Da aya duit mah sanajan teu gawe ge teu nanaon gitu. Kan begitunya, Pak. Kita datang ke pabrik, kata bos teh, "Lah, enggak usah kerja, ini aja gajinya laju. Tidur aja di rumah." Ya boleh, siap gitu. Tapi kalau dibalik mah, kamu enggak usah digaji, kerja aja. Enggak mau, emangnya apaan? Masih begitu. Jadi yang menjadi tujuannya itu keridhaan Allah. Tapi memang bukan kata siapa-siapa, kata semua orang yang menjadi tujuan hanya keridhaan Allah itu puncak tertinggi dalam beribadah. Puncak tertinggi. Kelah dari ihsan ya itu. Kita lihat dalam sholat saja. Ini sholat kan amal yang paling pokok. Karena in kubilat sairu amalihi, wa in rudat sairu amalihi. Apabila sholatnya diterima, maka amal selain sholat akan diterima. Wa in rudat, dan apabila sholatnya ditolak, rudat sairu amalihi, maka amal selain sholat itu akan ditolak. Dalam tatanan tauhid tasawuf itu kan satu paket. Tauhid tasawuf, akidah tasawuf itu satu paket. Dalam kaidah atau dalam disiplin ilmu tasawuf ada tingkatan-tingkatan orang dalam beribadah. Ini sudah mau beribadah, tetapi ada beberapa tingkatan. Yang pertama tingkatan gopilin. Dia melaksanakan apa yang dia diperintahkan, tetapi hatinya lupa. Contohlah dalam sholat. Ketika kita sholat, badan menghadap ke Ka'bah, padahal di dalam lidahnya ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Dia berikrar, wajjahtu, saya menghadapkan, wajhiya, kepada diri saya,
Lilladzi fataras samawati, kepada zat, saya menghadapkan jiwa raga saya kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu kata lisannya, tapi hatinya tidak ikut. Itu gopilin. Apa yang dia tuju dengan sholat itu dia juga tidak tahu. Mengapa dia harus sholat? Itu nyaho, nyabatur resep kasus anak-anak lah. Maghrib bring, cek pamajikan teh. Reka mana? Ngusup. Maghrib era ku batur. Ih, aing mah dasar. Nah, bari ku kulutus ka masjidna ge Pak Ustad. Da tadina marek ngusup. Leheung-leheung teh bari meusakan eupan teh nyempil we di dieu ya. Entak begitu likum-likum gajelang teh hayang wiridan. Sieun beakeun laukna. Dia tidak tahu mengapa dia harus sholat. Gopilin. Terus ada tingkatan yang di atasnya mubtadiin. Ada orang ibadah gopilin. Dia lakoni semua ibadah yang dia ketahui, tapi hatinya tidak sampai kepada Allah. Ketika mengerjakan, sebelum mengerjakan, ketika mengerjakan, sudah mengerjakan. Baksos. Dari awalnya juga dia tidak sadar kepada Allah. Orang lain pada baksos, mahnya ibatur baksosnya, sodako hai urang henteu. Dia tidak ingat sama sekali kepada Allah, tidak. Gali beresep seneng, saya senang berbagi saja. Masa hanya saya aja yang senang, orang lain juga harus merasakan kesenangan. Saya tidak rela ketika orang lain, ketika saya bergembira nih mau hari raya, orang lain sedih. Dia mengeluarkan uang. Tetapi dari sebelum mengeluarkan uang, ketika dia mengeluarkan uang lalu disampaikan, setelahnya pun dia tidak ingat Allah. Biasa karena kebaikan hatinya gitu. Jadi tidak berkaitan sama sekali dengan Allah. Seumur hidupnya, dari menit ke menit, dari detik ke detik, dia tidak ingat kepada Allah. Lupa Dia tidak merasa dihidupkan, tidak merasa diberikan apa-apa oleh Allah, tidak merasa menerima apa-apa. Tapi dia mau berbuat kebaikan, tanda kutip. Itu gopilin Pak itu. Kalau dari pagi kita henteu sadetik samenit teh inget ka Gusti Allah, gopilin. Karena syarat pertama kan ibadahnya seperti yang sudah diterangkan, harus merasa diperintah oleh Allah. Berarti kan harus ingat dulu azan, Allahu Akbar, sadar. Aing makhluk gitu ya, saya makhluk. Yang dihirupkeun, diatur, diurus ku Allah. Pangeran teh Allah, nitah salat. Sebetulnya dia nggak mau salat teh hoream, tapi merasa disuruh. Nah, itu kan karena Allah itu. Karena Allah itu di situ. Nah, kemudian tingkatan kedua mubtadiin. Mubtadiin itu orang yang beribadah tetapi dia sudah sampai kepada Allah hatinya, tetapi yang dia tuju bukan keridhaan Allah, sangat jauh. Akhirat pun belum nampak. Jadi mubtadiin itu orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah menciptakan, bahwa Allah mengekalkan, bahwa Allah yang memberi. Semua Asmaul Husna dia yakini. Ketika dia punya masalah, dia lari kepada Allah. Dia yakin tidak ada yang akan bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah. Tidak ada yang intervensi akan kehidupan ini kecuali Allah. Ketika dia mendapat nikmat, hatinya langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya yakin ini nikmat dari Engkau. Ketika dia mendapat musibat, dia sadar, musibat ini darimu ya Allah, ini mungkin ujian, dan aku tidak akan berlindung kecuali hanya kepada Engkau. Begitu sabar, begitu tabah menghadapi ujian, begitu syukur ketika mendapat nikmat. Duit zakat mas lewat lahnya, zakat mah gede, dia punya uang 1 juta, zakatnya 25.000, sodakohnya kepada ayah ibu baik, pada tetangga baik, ayah rajaban miluan bangun masjid miluan. Tapi yang dia tuju dengan amalnya itu, dia ingin mendapat keberkahan, kemuliaan, kesenangan, tercapai hajat di dunia ini. Itu mubtadiin.
apabila kita sholat demi mempertahankan kenikmatan yang sekarang, aing teu salat, saya takut nih kalau saya tidak salat rezeki seret, kalau tidak tahajud dipecat, minimal dimutasi lah, takut, kalau tidak duha hese beas, lamun teu ngaji sieun kurang barokah, sieun anak belegug, sieun urusan dunia saja. Dia yakin suksesnya dia, urusan dunia dia, usahanya, ekonominya kan, keluarganya, pendidikan anak-anak, dia sangat yakin bahwa itu semua yang mengatur Allah, yang mengatur Allah. Dan dia sangat takut kehilangan itu, dia sangat menginginkan, sehingga segala amal ibadah dia fokuskan untuk itu, untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini. Itu mubtadiin. Itu rugi, Pak. Rugi, masih di situ rugi. Yang ketiga, didorong-dorong dianya. Yang ketiga, ada tingkatan abidin. Abid, ibadah. Bagaimana tingkatan abidin? Contoh dalam sholat. Di dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa, tapi di awal-awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hafalnya ayat itu, familiar lah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan memohon pertolonganlah kalian, maksudnya kepada Allah, bisobri dengan sobar, wassalah dan dengan sholat, wa innaha dan sesungguhnya, ha itu kembalinya ke sholat, wa innaha dan sesungguhnya sholat, lakabiratun, la-nya itu la ibtida, jangan dipanjang, kalau dipanjang jadi la nafi, jadi salah artinya. Lakabiratun, pasti sholat itu berat, illa alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk ini yang bagaimana? Ayat selanjutnya menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang khusyuk itu adalah yadhunnuna annahum, orang-orang yang meyakini, mulaq annahum, sesungguhnya mereka, mulaku, mereka akan menemui, rabbihim, mulaku rabbihim, kepada Rob mereka. Jadi yang disebut khosyin adalah satu orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Jadi dua, dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ketika orang menjadi khosyin itu abidin, Pak. Jadi orang yang disebut tingkatan abidin adalah orang yang sudah motivasi ibadahnya itu ingin surga atau takut neraka. Motivasi dia beribadah ingin bahagia di akhirat, begitulah simpulnya. Ketika bapak dan saya yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, meyakini bahwa akan bertemu dengan Allah. Sekarang hanya menunggu pertemuan itu, saat pertemuan itu kita hanya menunggu. Lah ngeusi kagiatan keur nungguan ya rek panggih jeung Gusti Allah. Naon we kitu. Bapak punya janji nanti zuhur jam 12 pagi nih, pagi-pagi pemberitahuan bahwa bupati akan berkunjung ke rumah Bapak, dan Bapak itu sangat menghormati bupati. Jam 8, berani nggak merencanakan pergi kemana-mana? Kan tidak. Aya oge, ada juga pekerjaan ini harus sampai maghrib nih, proyek.
libur dulu lah, pasti nggak keburu menemui bupati karena ini pekerjaan ini sampai sore. Nah, bagaimana tuh ini kesal kan dari pagi nunggu sampai duhur, sagawe-gawe cek Sunda mah, saaya-aya we ngagoler, capek ngagoler ka balong. Ayo we ningalian jam salapan jam 10, 11 karena akan bertemu dengan bupati. Dia tidak juga wahnya ayo erek non neangan duit heula moal, da fokusnya sudah ke pertemuan dengan bupati. Dia akan menerima upah dari bupati itu yang gede. Orang yang meyakini akan bertemu dengan Allah ya hanya menunggu, Pak. Tidak berani merencanakan apa-apa yang panjang gitu. Karena apa? Sebentar lagi lah. Sagawe-gawe aja nama gitu. Kira-kira jadi ganjaran, jadi kehadiran. Tapi bukan alasan, nah memang dia sudah al-qasdu, dia sudah menuju. Dia sudah tahu. Satu, kedua. Yang kedua, kalau ketika seseorang sudah yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah suatu saat, yang lebih dia pikirkan pasti nanti, bukan sekarang. Bapak pergi ke Saudi, kontrak kerja 2 tahun di Saudi ya, jadi supir misalkan. Berani bikin rumah di Saudi enggak? Hasil gaji? Enggak. Karena apa? Karena dia tahu kontraknya 2 tahun. Nah kalau gajinya dihabiskan ketika 2 tahun, ketika dia pulang, di sini mau apa? Kan beak duitnya di situ, pakai nyun imah, pakai nyari bini di sana, gitu kan? Ke hotel. Semakin dekat dia semakin irit. Nih udah 1 tahun 8 bulan, tinggal 4 bulan deh. Kadang-kadang merokok juga dikurangi, Pak. Sebentar lagi pulang nih. Itu orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah ketika tanda dari Allah sudah nampak, rambut mulai putih, ngirit. Wah, sakedeung deui ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan maksiat mulai dia hindari. Mulai 40 tahun biasanya, Pak. 40 tahun. Makanya ada hadis, barang siapa yang sampai kepada umur 40 tahun tetapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, jadi masih kalah, maka lemparkan saja ke neraka, katanya begitu. Ini tidak mau taruh hadis. 40 tahun mah sudah bel itu. Bel. Kalau di pabrik mah bersih lah. Udah alarm itu, alarm pertama. Dimulai menata diri, wah sebentar lagi nih saya kembali kepada Allah. Di pemaksiatan dikurangan, Pak. Anu teu yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah mah beuki kolot lain beuki eling, burungna beuki palung, edana beuki kacida. Teu kuat oke, da kusaboloba duit teh hantam mikiran teh nyanung di mana ya. Ada, Pak, yang begitu. Nah, memang jalma mah kitu. Kalau di medsos di geus kayanya ompong bodas, tapi hayo we ngagenengna teh geningan budak 18 tahun. Bukan haram, bukan, kalau dinikahi mah boleh, Pak. Boleh, halal, malah menjadi ibadah. Sok Bapak lamun hayang mun geus kolot urang 70 tahun hayang namahan ganjaran, Bapak kawin ka parawan 18 tahun sok. Tapi kawin, nikah. Jadi ganjaran gede, Pak, eta. Ai kitu mah teu ditikah kalah ngalujur hawa nafsu. Jadi abidin itu tingkatan ketiga nih, dia sudah tidak memikirkan nasib dia di dunia, da geus tawakal ke Allah, tawakal. Jadi dalam pandangan dia mau senang, mau sengsara, mau jadi apapun dia di dunia ini enggak urusan, enggak masalah. Orang ke Saudi yang tujuannya nanti ketika kembali ke Indonesia, ketika dia di Saudi dia tidak masalah, mau tidur ngagoler di trotoar, rek dahar asal manggih padu hirup, baju cumbangnya itu masalah. Karena apa? Karena yang dia impikan nanti setelah 2 tahun di Indonesia senang, wah kajian imah, kebayar hutang, boga pemajikan anyar, itu yang dia impikan. Makanya dia berani sabar di sana dan mampu. Kalau kita yakin 2 saja tadi, 1 akan bertemu Allah, yang kedua yakin bahwa kita akan kembali, tidak akan selamanya. Sok moal nafsu ting jangan duit Pak, moal hayang ting nyen gedong keur naon ka capek-capek ai anggeus ai paeh pan kitu beuneunan.
Oh, tenang we, santai. Dan santai itu Pak tidak menghalangi ketika kita dinasibkan kaya. Tidak akan terhalang dengan santai. Karena sudah diatur kan. Misalkan bukan jangan nabung mah nabung biasa. Tapi kita tahu bahwa kita kembali kepada Allah itu tidak tahu kapan waktunya. So, orang pan target ini punya proyek nih 3 tahun ke depan lah selesai mau bikin rumah anu dan sebagainya. Kita tidak dibaca faktor X nah, kumaha mun isukan di onang ku Gusti Allah balik cek Allah teh hese Pak. Harusnya teh jangan lupa itu teh Pak. Jangan lupa itu teh. Bisi ngadadak. Karena malaikat Ijrail itu udah pengalaman Pak. Pengalaman. Dia bukan masa training. Bayangkan ti manusia zaman Nabi Adam nepi ka ayeuna itu profesi Ijrail we nyabutan nyawa. Jadi udah tahu yang bagaimana tegas nyaho salahna na malaikat Ijrail mah si mah rada hese nyebutna di akalana nasa urang mah atuh geus moal didenge pisan. Sangat gampang. Dan itu teh sulit Pak, sulit menurut saya sulit. Jadi mengalihkan fokus kita dari urusan dunia ini ke urusan akhirat. Karena apa? Karena kuncinya di iman. Kuncinya di iman. Tidak ada kan, belum ada testimoni dari yang meninggal sudah meninggal sugan 2 poe 3 poe kerja. Sia maneh awas mun teu salat. Aing oge kat babak belur kan belum ada seperti itu. Gitu Pak. Tidak ada. Dan walaupun ada sebuah testimoni orang juga masih bisa percaya bisa henteu. Apalagi cek paribasana ini sebuah keterangan yang memang sebagian orang mah tidak mendengar, tidak tahu, karena kan dakwah kita terbatas. Aya kiaina nu daek nyampurkeun mustamina eueuh, Pak. Mustami rek ngadengekeun kiai aya hujan pan teu tulus deui. Geus pahareup-hareup hujan henteu naon henteu, kiai berbicara dia mau mendengarkan. Nu gigireun Noel kalah nanyakeun deui ka bogoh. Maneh bejana beger deui. Atuh teu fokus. Teu meunang deui ilmu teh. Lapur. Kuncinya iman. Apakah kita yakin dengan berita surga itu? Itu saja. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Kan gitu. Sesungguhnya ahli surga pada hari kiamat fi syughulin fakihun, dalam kesibukan yang menyenangkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dhilalin, dina tempat nu ieuh, di tempat yang teduh, alal araiki, di atas dipan-dipan, muttaqiun, mereka bertelekan. Nyararan we ngajeng jehe di surga eta, ngararasakeun nikmat, enjoy jeung pamajikan nu garilis teu nu barau. Ayeuna mah sajabat bau teh maronyong ningan. Amin. Manyu nehan. Dadi ngaranna ge dengan satpam di ngaranna ge dina nomor HP teh. Aya nu Satpol PP. Cek pamajikan teh sacenah dina HP salaki teh loba nelpon Satpol PP. Coba dipanggil ulang. Kumanehna teh ku pamajikan? Nu hurung teh HP pamajikan. Geuning HP aing cenah. Di ngaranna Satpol PP ku salakina. Deui hidang. Aya nu kitu, Pak. Ampun teh ngaran. Engke mah sareungit lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Lahum bagi mereka fiha di surga fakihatun, buah-buahan makanan, walahum ma yad'un, dan bagi mereka apapun yang mereka inginkan. Tinggal yakin teh kana berita Quran eta. Kalau yakin terus kemudian ancaman Allah kan, wama adraka ma sijin, neraka lah, ancaman neraka. Kalau yakin terus ingatnya sering, ketika sholat dia ingat janji Allah, ancaman Allah, nah, otomatis dia akan fokus. Kan banyak orang yang, mohon maaf,
banyak orang yang meninggalkan kehidupan dunia pindah ke gunung, ibadah uzlah. Kalau dalam tatanan torekat itu uzlah, suluk. Tapi uzlahnya uzlah bidayah, uzlah permulaan, belajar itu sebetulnya. Dia mengasingkan diri di gunung karena takut hatinya tergoda, terganggu. Karena musuh ini kan 4, Pak. Yang pertama dunia. Yang pertama itu bukan dunia, hawa. Hawa, keinginan. Hawa, dunia. Itu ya yang pertama, dunia, hawa, nafsu, setan, itu 4 musuh. Nah, dunia ini itu alat senjata yang dipakai menghancurkan kita. Senjatanya adalah makhluk, sesama manusia. Ketika kita sering bertemu dengan sesama, kita akan tergoda dengan dunia. Amprok jeung nu beunghar siga genah si eta mah euy ka mana-mana na mobil we, aduh dahar di restoran. Jadi ingin tergoda. Nah siga teh nya salingkuh ge bawa mobil memual kanyahoan. Kacana teh di hideungan ini kan. Aduh. Genah siga si eta duitna loba, perusahaan. Tiap bulan teh gajina gede si eta. Itu gara-gara coba lamun teu panggih jeung jelema hayang beunghar ti mana moal. Ada orang yang gitu itu, tapi ujlah bidayah. Urang cenah hayang empek wae da moal disiksa, moal dilaporkeun. Tapi tidak harus seperti itu, karena Rasul mencontohkan ujlah nihayah, ujlah yang seharusnya. Badan tetap saja normal biasa, tetapi hati tidak bersama mereka. Hati selamanya bersama Allah. Dia yadzunnuna annahum mulaqun. Dia yakin bahwa saat ini hanya menunggu saat saja akan bertemu dengan Allah. Yang dia impikan pertemuan dengan Allah, dengan yang menciptakannya. Kemudian yang diharapkan juga nanti kesenangan setelah atuh dunia ayeuna sok ku bapak ge lamun jujur. Kamari mah urang SD keneh ingat keur ngurok, keur ngobrik lang layangan, keur nyair di sawah pasadnya, ngalaan tutut, ocon jeung barudep. Ayeuna amprok jeung babaturan ini geuning huisan maneh oge. Sebentar, Pak, sebentar. Bentar. Nantilah yang senang mah urang mah keun ayeuna mah capek salat, batur hees urang tahajud, batur ka ditu ka dieu arulin urang mah rek sabar we sabar keur di Saudi lah kira-kira. Nah, ketika sudah sangat ingin surga, apa yang dia punya itu untuk mengejar surga, bagaimana caranya mendapatkan bidadari nanti, bagaimana caranya dibangunkan istana di surga, kan itu ada keterangannya, dia cari itu terus karena yakin dan ingin. Yakin mah yakin ke surga dengan can pati kabita urang mah kitu. Jadi kabita keneh boga mobil, kabita keneh nyeun imah, memang tidak dilarang, silakan saja, itu mah tinggal milih. Kalau kita sampai ke derajat itu, ibadah kita motivasinya pingin surga takut neraka, maka itu dinamakan tingkatan abidin. Dalam sholat begitu, dia rukunya jadi ibadah nanti lain ke hidup nanti lain ke ayeuna kerengke akhirat kan yakin kadinya kayaknya bosan bohong wae lah keur loba kabutuh komo loba bayareun mah se. Nah, yang tingkatan keempat ini la maksuda illallah, dia sudah lewat itu pingin surga takut neraka teh sudah lewat itu. Jadi dia lebih mencintai Allah daripada apa-apa, daripada semuanya itu yang lebih dia cintai Allah. Ini menuntut pengenalan kepada Allah. Dia sangat kenal kepada Allah, sangat kenal sifat-sifatnya, dia kenal, dan dia tidak mau yang lain, dia mau hanya Allah. Kita punya pacar kita mempunyai sebuah keinginan, tapi keinginan yang menjadi tantangan. Urang teh kudu bebelokan, sok hayang neng bogoh ka akang kudu daek bebelokan, siap cek urang teh lain. Tapi bari mere duit onggoh ka neng siapkeun urang nya minjem, urang jual kolor, tapi bebelokanan dina waduk siap teu nanaon.
eta hayang diburuhan itunya apa hayang dipika seneng terus juga engke lamun akang daek beblokan kuneng tuh dibere dahar nunggeunah kan tujuan mah tidak akan berbohong. Nah yang urang hayang naon gitu nah ulah sombong teh kieu urang mah karidoan Allah ai ku neraka can sieun ka surga can hayang teh mah bohong bisi katipu bisi magrurin lamun geus leweh pernah leweh sieun naon sieun disiksa nah kadituna urang mah la maksuda ilallah lada leung teh mah percaya ai kieu mah kada surga can kabita neraka can ngarenyang mawat ge loba poho geus sombong ka batur aing mah ikhlas teu aya nu diteangan ku ibadah aing mah iwal ti karidoan Allah koreksi deui Pak bisi bohong apa ya setan magrurin itu orang yang tertipu leuheung lamun jangka pendek dina Quran mah disebutkeun aya jalma anu yadunnuna annahum yuhsinuna sun'a geus tepi ka tereh maut dia punya sangkaan bahwa apa yang diperbuat dari dulu sampai waktu itu dia mau mati dia itu berbuat kebaikan padahal tadi itu ya kosong dari sebelum berbuat ketika berbuat setelah berbuat dia tidak sama sekali tidak ingat kepada Allah ya normatifnya gitu hidupnya teh da agamana hanya jadi pelengkap lah di rumah teh kotak obat aya kotak peralatan aya naon anu can aya ya oh mau kena jeung wadah Quran pan terakhir sok bener teh da lamun niat rek maca Quran mah di imah wadah Quran heula perencanaan teh di mana ye nu wadah Quran ya urang aya ari rek maca Quran engke moal geus anggus kabeh geus naon kakarak naon can berarti memang pelengkap. Yo koreksinya heuda saha nu bisa da rasul anu bener mah urang mah diajar ieu mah ilmu ulama Pak jadi itu nu ngobrol kan nu boro-boro nu ngadengekeunana nu ngomongna ge teu nyaho itu bener apa henteu kan tidak tahu dan itu bukan urusan kita yang penting kita tahu bahwa tujuan hidup kita itu seperti itu la maujuda illallah dan memang tidak ada Tuhan selain Allah satu menyadari setiap detik setiap menit ini kesempatan yang tidak akan terulang dan ini sangat mahal dan ini murni hanya dari Allah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah isukan aya keneh moal teu nyaho ting sabaraha poe deui ting sabaraha anu jelas mangke parek balik gitu la ma'buda illallah nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah sadar ayeuna di dieu keur kieu teh dititah naon dititah ibadah lain dititah ku kumpul dunia da ieu mah rek ditinggalkeun dititah ibadah naon atuh nu kudu dipigawe rek ibadah mah ye ingin mengabdi mah sadar bahwa tugas ibadah mengabdi lah la ilaha illallah la matluba illallah mah anu diteangan tidak ada yang dicari tidak ada yang akan dicari kecuali apa yang diperintahkan Allah ya boga pamajikan oh berarti perintah Allah nah nguruskeun pamajikan ongko nguruskeun tetangga ongko semua aya perintahna terus kunaon atuh make nyapekeun diri ngacacape maneh kitu nya keur naon ieu timiti salat nulungan batur nguruskeun anak pamajikan la maksuda illallah supaya Allah seneng we tapi memang iya al-qasdu ikhlas dan ihsan itu memang itu paling tinggi sehingga orang yang sudah sampai ke derajat itu dia dinamakan waliullah sudut pandang ilmu tasawuf waliullah teh gitu wow boro-boro wali urang nya bisa urang ge lah wali kikiran itu mungkin ya kali akhir dari kalimat thayyibah insyaallah ke depannya kita akan teruskan wayajibu fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Bisa ayat pertarosan? Pertanyaan cukuplah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf nih atas segala kekurangan. Alhamdulillah kita sampai di ujung acara dan pengajian ini adalah yakin amal soleh karena memang perintah Allah. Kata Allah wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah dan ulama sepakat bahwa yang bisa dibuat tawasul itu dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa amal soleh kalau orang yang sudah meninggal itu ada ikhtilaf ya antara Imam Syafi'i dan yang lain
Kalau Imam Syafi'i boleh. Kalau semua ulama bersepakat wabtagu ilaihil wasilah, itu wasilah di sana yang boleh dijadikan tawasul adalah amal soleh, perantara. Maka kita laksanakan perintah itu, kita tawasulkan kepada Allah. Ya Allah, amal soleh ini mudah-mudahan Allah terima. Kita ikhlaskan bahwa ini adalah pengabdian kepada Allah dan mudah-mudahan Allah terima. Dan kita tawasulkan agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita semua diberikan panjang umur, selalu sehat, keluarga yang soleh-solehah, istri yang soleh, rizki yang barokah, yang banyak ya Allah, kasihkan harta yang banyak, yang halal, yang berkah, usia yang panjang, segala hajat, segala tujuan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, segala kesulitan, segala kesusahan mudah-mudahan diberikan jalan keluar dengan kekuatan Allah. Barakati yaumil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita harus yakin kepada Rasulullah bahwa orang yang mencari ilmu akan dihapuskan dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.